Pernah nggak sih lu ngerasa nggak bisa ngatasin konflik batin dengan baik, sampai lu nggak tahu harus gimana? Yang ada, masalah itu makin jadi rumit, yang akhirnya kita nggak bisa hadapi masalah itu. Kita nggak bisa nyelesain masalah itu. Jadi, kita malah makin sering stres, overthinking, merasa nggak berguna, dan bingung. Kok kita punya sih sikap kayak gini? Sebenarnya masalah ini udah pernah dijelasin sama seorang ahli psikologi asal Austria bernama Sigmund Freud. Nah, di video kali ini, gue mau ngejelasin kenapa sih kita nggak bisa menghadapi kenyataan dengan baik berdasarkan teori Sigmund Freud. Gue yakin pasti lu yang nonton video ini udah gak asing lagi sama yang namanya Sigmund Freud. Tapi mungkin beberapa dari lu masih belum tahu atau sama sekali gak pernah dengar. Jadi, siapa itu Sigmund Freud? Sigmund Freud adalah psikolog asal Austria yang lahir pada tahun 1856. Dia dikenal sebagai penemu sekaligus bapak dari aliran psikoanalisis. Nah, psikoanalisis itu merupakan teori kepribadian yang paling terkenal di antara teori lainnya pada saat itu. Nah, pertanyaannya, apa itu aliran psikoanalisis? Dan apa aja sih yang ada di dalam teorinya? Karena teorinya banyak banget, jadi di video ini gue bakal ngejelasin intinya aja. Nah, psikoanalisis itu bilang bahwa setiap manusia pasti punya pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang gak kita sadari. Jadi, setiap manusia itu pasti punya alam bawah sadar. Nah, sebenarnya ini pertama kali dibilang sama psikoanalisisnya Freud. Psikoanalisis percaya bahwa semua tingkah laku yang kita lakuin itu berasal dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar adalah pendorong utama dari semua tingkah laku kita. Jadi, ketika lu suka sama orang, kemudian mau kerja di mana, mau sekolah di mana, mau ngelakuin kebaikan, kejahatan, atau apapun perilaku lu, kalau kata Freud di dalam aliran psikoanalisis, semua itu sebenarnya dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Jadi, perilaku dan kepribadian kita itu sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Nah, kepribadian kita ini sebenarnya memiliki 3 komponen yang selalu berkonflik dan berdinamika. Jadi kalau ditanya kepribadian manusia itu apa, siapa itu gue, siapa itu kita, itu tuh terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama adalah id, komponen kedua adalah ego, dan komponen ketiga adalah superego. Itu adalah istilah-istilah yang dikatakan Freud tentang area pikiran kita. Jadi kepribadian manusia itu komponen kepribadiannya nggak cuma satu. Jadi kalau ditanya gue itu siapa, jadi gue adalah gabungan dari id, gue adalah gabungan dari ego, dan gue juga adalah gabungan dari superego. Ketiga komponen itu punya ciri khas yang berbeda yang membentuk kepribadian seseorang. Id adalah dorongan dari dalam diri kita. Id punya peran semacam insting atau nafsu yang paling dasar yang ada dalam alam bawah sadar manusia. Id ini akan merasa senang untuk melakukan hal apapun. Id itu akan memuaskan nafsu terdalam kita, seperti makan, berhubungan seks, bermain sosmed, dan lain sebagainya. Id akan melakukan apapun untuk memuaskan nafsu tersebut. Gak peduli tuh sama nilai atau norma. Gak peduli juga nasihat orang, gak peduli sama batasan sosial juga ya. Jadi kalau misalnya Raya harus mencuri uang ibunya untuk membeli skincare, maka si id ini akan 100% mendukung untuk mencuri. Atau ketika kita ingin memakan banyak makanan gitu, nah si id ini akan 100% buat ngedorong kita buat beli makanan apa yang kita mau gitu pada saat itu juga. Jadi bisa dibilang id ini adalah nafsu primitif yang paling dasar, nggak ngelihat norma gitu. Setiap manusia itu pasti memiliki id. Kemudian komponen yang kedua yaitu superego. Superego adalah pikiran apa yang benar dan apa yang salah. Beda sama id yang gak mikirin aturan atau norma. Superego ini adalah nilai dan norma. Jadi superego ini terbentuk dari lingkungan, kayak didikan orang tua, masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Kalau tadi id itu nyuruh kita buat nyuri untuk bisa memuaskan nafsu, kalau superego itu bakal ngelarang kita buat ngelakuin tindakan di luar norma dan nilai gitu. Kalau tadi id itu nyuruh kita buat nyuri untuk bisa memuaskan nafsunya, superego bakal ngelarang kita buat ngelakuin tindakan di luar nilai dan norma. Nah, biasanya di sini konflik batin terjadi gitu. Jadi ketika lu mau nyuri
atau enggak, mau minum alkohol atau enggak, mau merokok atau enggak, mau ngomongin orang lain atau enggak gitu. Itu akan selalu ada perdebatan antara id dan super ego. Kenapa gitu? Karena dua komponen ini cukup berlawanan. Id bertujuan untuk memuaskan nafsu, untuk kesenangan, sedangkan super ego itu akan melarang kita untuk melakukan tindakan di luar nilai dan norma. Biasanya kalau di pikiran lu ada konflik, berarti itu adalah konflik id dan super ego. Nah, komponen ketiga yaitu ego yang menjadi penengah antara id dan super ego. Nah, pertanyaannya, apakah kemauan si id ini selalu bisa kita wujudkan? Apa kemampuan itu sesuai dengan aturan masyarakat? Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kenyataan melalui komponen ego. Dan ini adalah satu-satunya komponen yang bisa kita kendalikan. Menurut Freud, hubungan antara id, ego, dan super ego itu bisa diibaratkan seperti kuda yang berlari di lintasan pacuan. Id adalah kudanya yang bisa ngamuk, gak mau jalan, dan lain sebagainya. Super ego adalah lintasan kudanya yang ngalangin kudanya untuk tetap ada di jalur itu. Dan ego adalah pengendara kudanya yang berusaha menyeimbangkan si kudanya mau pergi kemana. Jadi pertanyaannya, apakah kudanya terlalu liar untuk kita kendalikan? Nah, ini bisa jadi terjadi. Jadi ya ada orang yang idnya bermasalah. Jadi kudanya gak bisa dikendalikan. Gak bisa ngendaliin hawa nafsu. Mungkin dia bisa kriminal, malas-malesan, terjerumus ke pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Lintasan kuda kita yang rusak itu. Atau itu artinya kita gak tahu soal nilai dan norma yang ada di masyarakat. Atau dengan kata lain, super ego kita rusak. Mungkin orang tuanya nggak ngedidik dia dengan baik, atau dia ada di lingkungan yang kriminal, jadi gak tahu batasan-batasan sosial. Atau yang bermasalah adalah pengendaranya, si ego, karena pengendaranya gak bisa ngontrol kuda dan gak tahu batasan lintasan kudanya sampai mana, atau gak tahu nih tujuannya mau kemana. Nah, mungkin ini disebabkan sama pendidikannya yang gak oke, didikannya yang gak oke, dan lain sebagainya. Nah, itu dia kepribadian yang terjadi di dalam alam bawah sadar manusia. Kalau menurut Freud, gabungan dari 3 komponen ini akan menghasilkan satu dari 2 tipe orang. Jadi, ada 2 tipe orang yang biasanya pertama nih, ada yang mampu menghadapi realita yang baik gitu. Jadi berarti mereka itu punya ego yang kuat, alias pengendaranya kuat. Biasanya orang yang kayak gini bisa menghadapi konflik yang dihadapinya. Atau tipe yang kedua, ada nih orang yang gak bisa menghadapi realita dengan baik. Jadi mereka punya ego yang lemah. Jadi pengendara kudanya gak bisa kontrol kudanya untuk tetap ada di lintasan. Biasanya orang-orang kayak gini gak bisa nyelesain konflik yang mereka hadapi gitu, dan cenderung gampang stres. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih orang-orang punya ego yang lemah gitu? Jawabannya ada di masa kecil yang kurang ideal. Kalau kata Freud, masa kecil adalah masa-masa di mana ego lu belajar beradaptasi dengan realita. Dan di sini juga kita belajar super ego. Super ego itu muncul sejak kita balita. Jadi sejak lahir, super ego itu baru muncul, bukan bawaan sebelum lahir gitu, seperti id. Jadi menurut Freud nih, kalau lu gak bisa ngimbangin diri dan adaptasi di masa ini, maka lu bakal ngalamin masalah pas udah dewasa. Jadi kalau misalnya lu pas masih kecil nih ngalamin kejadian buruk kayak trauma, nah itu di masa dewasa lu bakal gak baik gitu, bakal terhambat pertumbuhan lu gitu. Terus gimana caranya memperkuat ego buat menghadapi kenyataan dengan baik? Pertama-tama, coba ingat-ingat masa lalu lu. Karena di masa-masa ini, itu akan membentuk cara ego lu untuk menghadapi kenyataan. Bisa tanyain, kalau hubungan lu tuh gimana sih sama orang tua lu dulu? Apakah lu dididik dengan mandiri sama orang tua lu? Atau dimanjain? Apa lu dihargain? Atau malah gak dihargain gitu. Jadi kebanyakan orang yang gak bisa menghadapi kenyataan itu karena disebabkan
waktu kecilnya nggak pernah diajari cara untuk mandiri, atau ketika punya masalah selalu diselesaikan oleh orang tuanya. Dengan begitu, untuk mengatasi masalah ego yang lemah adalah yang pertama nih, mengetahui pengalaman masa kecil kita yang bisa mempengaruhi kemampuan dan ego kita pas udah dewasa. Ketika udah mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya salah, bahwa perilaku ini cuma mencerminkan masalah di masa kecil kita, bukan bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi ini sebenarnya cuma yaitu defense mechanism gitu dari masa kecil kita. Yang kedua, lu bisa nyoba untuk menyalurkan kecemasan lu dengan cerita ke orang lain. Itu bisa menjadi salah satu inisiatif atau salah satu solusi gitu. Menurut Freud, itu bercerita untuk mengobati gangguan yang dialami oleh pasiennya. Jadi menurut Freud, dengan kita cerita hal yang kita alami, nyeritain perasaan kita terhadap hal itu, kalau kita bisa menyalurkan kecemasan dan berkurang stresnya, itu akan berkurang gitu stresnya. Bahkan ini bisa mengobati penyakit dengan gejala fisik. Salah satu contohnya yang sangat amat fenomenal terkait manfaat cerita sebagai obat adalah tentang kasus histeria. Kita akan membahas soal gangguan histeria. Penanganan dari Freud dan gurunya Breuer untuk menangani kasus histeria, jadi itu fenomenal banget gitu, karena mereka bisa nanganin gangguan histeria dengan menyeluruh. Pastinya untuk cerita ini fenomenal banget gitu untuk menangani gangguan pasiennya. Pasiennya tuh disuruh buat cerita gitu. Dan kalau dulu ya bayangin tahun 1800-an sampai 1900-an, mana ada gitu orang yang percaya bahwa cerita itu bisa nyelesain masalah. Kalau belum tahu gejala dari gangguan histeria yang dialami oleh pasien Freud dan Breuer, saat itu sebenarnya nggak main-main gitu. Nah, jalannya parah banget, mulai dari kaki yang lumpuh, ngalamin kebutaan, gak mau makan, gak termotivasi untuk ngelakuin apapun, gak bisa tidur malam-malam, dan ada keinginan untuk bunuh diri gitu di malam hari, dan ngomongnya tuh gak jelas gitu. Itu adalah pasiennya Freud yang bisa dibilang tuh samarannya itu adalah anak O. Nah, dari sinilah gitu pertama kalinya melahirkan aliran psikoanalisis. Ini sejarahnya fenomenal banget gitu untuk menangani gejala-gejala yang parah. Tadi yang lo bayangin aja gitu, udah lumpuh, buta, semua pengobatannya tuh udah dilakuin nih sama si Freud ini, tapi pasien itu nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya Breuer sama gurunya Freud itu mencoba menangani anak O ini dengan penanganan yang namanya talking sure. Intinya disuruh cerita gitu, ngobrol tentang masa lalunya sebagai salah satu terapi buat si anak O ini. Dan menariknya, setelah anak O bercerita tentang masa lalunya, gejala-gejala yang dia dialami kayak buta, lumpuh, dan sebagainya itu perlahan-lahan hilang gitu. Jadi dari dia yang lumpuh, dari dia yang buta, itu setelah cerita semuanya hilang. Dan ini jadi penanganan yang revolusioner gitu pada masanya. Kenapa? Ya karena bayangin, dulu kan gak ada yang namanya psikolog dan psikiater gitu. Orang-orang juga gak ada yang percaya gitu. Masa sih bisa ngobatin orang dengan cara cuman cerita aja gitu. Disinilah Freud dan gurunya bisa membuktikan. Nah, makanya kalau misalnya lu punya masalah, lu harus mulai terbuka dengan orang-orang terdekat. Lu harus cerita tentang masalah yang dihadapinya. Keluarin aja gitu semua pikiran yang menjadi beban pikiran lu. Apalagi kalau hal itu tuh udah mempengaruhi kehidupan lu. Lu jadi gak bisa tidur gitu, produktivitasnya terhambat dan lain sebagainya. Hal yang ketiga yang bisa lu lakuin adalah mengenali defense mechanism. Defense mechanism adalah cara kita untuk menangani kecemasan yang kita alami. Kecemasan dari alam bawah sadar. Dan ini bentuknya banyak banget gitu. Intinya ingatnya bahwa lu bisa melakukan berbagai defense mechanism yang kurang sehat karena masalah yang lu alami di masa kecil.
Contohnya ini adalah salah satu defense mechanism proyeksi. Ketika lu memproyeksikan hal yang lu rasain gitu ke orang lain. Misalnya, gue gak suka sama seseorang, tapi gue melakukan proyeksi bahwa gue jadi mikir nih bahwa orang yang gak suka itu sebenarnya dia yang gak suka gue duluan. Padahal itu sebenarnya gue sendiri gitu yang gak suka dia duluan gitu. Nah, ini ada salah satu bentuk defense mechanism yang cenderung negatif gitu. Freud mengajarkan kita tentang pentingnya penanganan psikologis, gimana kita cerita ke orang, gimana kita menganalisis diri kita, dan bagaimana kita bisa menganalisis defense mechanism yang buruk sering kita lakukan.